Ya syabab, apa urutan tanda hari kiamat? Kita tahu bahawa tanda hari kiamat itu ada banyak ya. Ada 10 tanda besar seperti Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa turun, Dukhan, gempa dan lain-lain. Tapi mana yang terjadi lebih awal? Dan apa hubungan antara tanda hari kiamat dan peristiwa Palestina? Apa hubungannya? Apakah benar apa yang terjadi di Palestina sekarang itu merupakan awal dari tanda-tanda hari kiamat? InsyaAllah dalam kajian hari ini saya Syekh Muhammad Al-Fuli akan cerita apa urutan tanda hari kiamat dari awal sampai akhir. Baik ya syabab, ada kadang-kadang kita dengar ada yang namanya tanda besar hari kiamat dan tanda kecil hari kiamat. Tetapi sebenarnya kedua istilah ini tidak ada dalam hadis sahih dan merupakan dua istilah yang akademik saja. Supaya ulama bisa membedakan antara mana tanda kecil yang merupakan tanda biasa yang kalau terjadi kiamat masih lumayan jauh, tidak benar-benar dekat, dan mana tanda besar yang kalau terjadi berarti kiamat benar-benar sebentar lagi. Makanya dua istilah ini hanya istilah akademik saja, istilah ilmu syar'i, supaya kita membedakan antara keduanya. Yang kita akan bahas hari ini adalah 10 tanda besar hari kiamat yang kalau terjadi berarti kiamat itu sudah sebentar lagi. Ada satu hadis penting teman-teman yang akan membantu kita untuk mengetahui urutan tanda hari kiamat yang benar. Hadisnya sahih, hadisnya luar biasa penting, tetapi jarang sekali dibaca atau dihafal. Fokus dan perhatikan setiap kata yang ada di dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib." Pembangunan Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran Yathrib, Madinah. Kemudian, wa kharabu Yathrib khurujul malhama, dan kehancuran Yathrib itu adalah tanda terjadinya pertempuran besar, malhama. Wa khurujul malhama Fathul Qustantiniyah, dan terjadinya pertempuran besar itu adalah tanda penaklukan Konstantinopel, yaitu Istanbul. Wa Fathul Qustantiniyah Khurujud Dajjal, dan penaklukan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Hadisnya mungkin agak kompleks dan butuh penjelasan, tapi dari hadis ini kita bisa tahu urutan tanda hari kiamat. Teman-teman, kalau mau lebih khusyuk dalam salat, mau memahami ilmu agama, sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, hubungi Syabab Belajar Akademi. Buat yang muda, buat yang tua, buat yang sibuk, buat yang waktunya longgar, insyaAllah semuanya bisa belajar. Bahkan yang di luar Indonesia pun bisa belajar. Hubungi mereka, mudah-mudahan lancar insyaAllah proses belajarnya. Ada beberapa peristiwa penting yang akan terjadi sebelum tanda besar pertama hari kiamat yang kita harus pahami dan pelajari dengan baik supaya kita tahu urutan tanda hari kiamat. Hal pertama atau peristiwa pertama yang akan terjadi adalah Palestina akan merdeka, teman-teman. Dan Palestina merdeka itu adalah hal yang hak. Palestina pasti akan merdeka sebelum hari kiamat. Dan saya yakin teman-teman, Palestina akan merdeka dalam waktu dekat. Waktu dekat yang saya maksud di sini bukan 1 atau 2 tahun, tapi bisa 10 sampai 30 tahun. Tetapi yang pasti, insya Allah Palestina akan merdeka dalam waktu dekat. Disebutkan dalam hadis ini teman-teman bahwa Baitul Maqdis akan dibangun lagi, ya. Pembangunan Baitul Maqdis, kalau ada yang mau bisa catat hadisnya. Baitul Maqdis akan dibangun lagi. Maksudnya apa dibangun lagi? Dibangun lagi teman-teman, maksudnya akan dimakmurkan lagi oleh umat Islam. Maksudnya Baitul Maqdis akan dibebaskan sebelum mulainya tanda hari kiamat. Baitul Maqdis akan merdeka. Baitul Maqdis akan kembali lagi di tangan orang Muslim. Bukan hanya merdeka teman-teman, tetapi setelah Palestina merdeka, Palestina akan mendirikan sebuah negara baru.
sebuah negara Islam baru yang ibu kotanya adalah Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, "Idza ra'aita al-khilafata qad nazalat ardan muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balabil wal umur al-'izam was-sa'atu yawma izin aqrabu ila an-nasi min yadayhim ila ra'sihim." Jika kamu melihat khilafah telah turun di tanah suci Baitul Maqdis, maka telah dekat gempa-gempa besar, kekacauan dan perkara-perkara besar. Dan pada saat itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tangan mereka kepada kepalanya. Maka syabab, akan terbentuk sebuah negara baru yang ibu kotanya adalah Baitul Maqdis. Tetapi sayangnya disebutkan juga dalam hadis ini bahwa ketika Baitul Maqdis kembali lagi ke tangan orang Muslim, akan terjadi sebuah peristiwa lain yang namanya kharabu Yathrib, kehancuran Madinah. Kota Madinah akan hancur, teman-teman, ketika Palestina kembali di tangan umat Islam. Hancur kenapa? Tidak disebutkan. Siapa yang menghancurkan? Tidak disebutkan juga. Tetapi ada dua kemungkinan kenapa Madinah akan hancur setelah Palestina merdeka. Dua kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan yang pertama, akan terjadi perang saudara di Madinah. Karena banyak yang melihat negara Arab itu, khususnya yang di Jazirah Arab, negara yang modern, mewah, gedung pencakar langit. Tetapi sebenarnya ini hanya layar depan saja. Di dalamnya tidak seperti itu. Di dalamnya, di sana, masyarakatnya berbasis suku, bukan berbasis kewarganegaraan. Seperti kita di Indonesia. Jadi kita di Indonesia istimewa, punya yang namanya kewarganegaraan. Jadi setiap orang punya hak dan punya kewajiban, terlepas dari agamanya dan terlepas dari latar belakangnya. Ya, namanya warga negara. Harus melaksanakan beberapa kewajiban dan harus mendapatkan beberapa hak. Kalau di negara Arab, teman-teman, sampai hari ini, negara Arab yang di Jazirah Arab, negaranya itu berbasis suku, bukan berbasis kewarganegaraan. Walaupun ada kewarganegaraan, tetapi itu hanya layar depan saja, teman-teman. Bisa jadi itu penyebab ada ke depan perang saudara yang terjadi di sana, maka kota Madinah akan hancur. Ini kemungkinan yang pertama, teman-teman. Ada juga kemungkinan yang kedua, yaitu ada negara asing yang akan menyerangi Madinah setelah Palestina merdeka. Balasan dari kekalahan Zionis di Palestina, mereka akan menyerangi Madinah. Dan itu menyebabkan kota Madinah hancur. Mungkin yang menyerangi itu Eropa, mungkin yang menyerangi itu Amerika, kita tidak bisa memastikan. Setelah Madinah hancur, teman-teman, dan setelah Palestina dibebaskan, itu akan menyebabkan ketegangan antara umat Islam dan Barat. Dan akan terjadi perang kecil-kecilan antara umat Islam dan Barat juga, teman-teman. Tetapi sesuai hadis Rasulullah SAW, hadis yang lain, bahwa saat terjadi perang kecil-kecilan itu, saat masa ketegangan itu, tiba-tiba akan muncul musuh yang sangat besar dari belakangnya. Musuh yang sangat besar itu jumlahnya sangat besar. Musuh yang sangat besar itu sangat mandiri. Musuh itu ingin menyerangi Barat. Maka umat Islam dan Barat akan membuat perjanjian damai, teman-teman. Kenapa membuat perjanjian damai? Membuat perjanjian damai agar bisa menyerangi musuh yang sangat kuat itu. Banyak ulama yang berpendapat bahwa musuh yang dimaksud di hadis Rasulullah itu adalah Cina, mungkin India, tidak ada yang tahu. Itu hal yang saya tidak bisa memastikan karena tidak disebutkan secara langsung dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pasti, umat Islam dan Barat akan bersatu untuk menyerangi umat yang jumlahnya sangat besar, yang sangat kuat itu, yang ingin menyerangi Barat. Dan betul, teman-teman, berkat perjanjian damai itu, umat Islam dan Barat akan berhasil mengalahkan umat yang jumlahnya sangat besar itu. Tetapi, teman-teman, setelah kemenangan, Barat akan mengkhianati umat Islam dan mereka akan menjajah kota Istanbul. Coba bayangkan kota Istanbul sekarang yang merupakan bagian dari Turki yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota ini akan dijajah lagi, teman-teman. Bisa jadi kota-kota sekitarnya juga akan dijajah lagi oleh Barat.
Barat akan mengkhianati perjanjian damai ini dan akan menjajah kota Istanbul. Maka teman-teman, akan terjadi perang yang sangat besar antara umat Islam dan Barat yang namanya Malhamah. Tetapi ini bukan Al-Malhamah Al-Kubra yang di akhir zaman. Ini bukan, ini beda. Di perang ini, kata Rasulullah SAW, Barat akan menyiapkan 12,000 tahta 80 raya. Akan menyiapkan 12,000 prajurit di bawah 80 bendera, di bawah 80 pasukan. Setiap pasukan 12,000. Jadi jumlah pasukan Barat dalam perang itu sekitar 1 juta prajurit, teman-teman. Coba bayangkan, banyak sekali. Dan umat Islam punya tentara waktu itu juga, tetapi tidak sebanyak mereka. Tentara umat Islam, kata Rasulullah SAW, sepertiganya akan lari. Sepertiga tentaranya akan lari. Dan itu umat Muslim yang munafik, yang keimanannya tidak lurus. Mereka akan lari dari perperangan. Dan ada sepertiga dari tentara umat Islam akan mati syahid, teman-teman. Dan akan ada sepertiga yang meraih kemenangan dalam perang besar itu. Kemudian, teman-teman, kota Istanbul akan dikembalikan lagi ke tangan orang Muslim tanpa perang. Jadi perangnya terjadi di tempat lain, kemungkinan besar di negeri Syam. Kemudian setelah umat Islam mengalahkan Barat, kota Istanbul otomatis kembali di tangan orang Muslim tanpa perang. Tetapi di sini, teman-teman, ulama dan ahli sejarah bingung sekali. Karena disebutkan dalam hadis sahih bahwa yang masuk kota Istanbul untuk kedua kalinya setelah kembali lagi ke tangan orang Muslim adalah 70,000 prajurit Muslim keturunan Bani Ishaq, keturunan Barat. Jadi ahli sejarah bingung gitu ya kan? Kan ini perang antara Barat dan umat Islam. Bagaimana yang masuk kota Istanbul dari umat Islam adalah 70,000 prajurit dari keturunan Barat juga. Dan setelah diskusi, setelah cari-cari, baca referensi, ulama sepakat bahwa ketika perang Malhamah itu dan ketika umat Islam yang jumlahnya tidak sebanding ya dengan jumlah Barat, ketika umat Islam mengalahkan Barat waktu itu, banyak orang Barat yang hatinya akan terbuka, yang akan mendapatkan hidayah, yang akan mendapatkan hidayah Islam dan akan memeluk agama Islam. Dan mereka akan menjadi bagian dari tentara umat Islam waktu itu, dan mereka yang akan masuk kota Istanbul tanpa berang, mereka yang akan menerima kota Istanbul lagi dari penjajahan Barat. Sesuai hadis Rasulullah, teman-teman, sekarang Istanbul sudah ditakluk lagi, sudah di-fath al-Qustantiniyah. Tinggal satu langkah lagi, yaitu keluarnya Dajjal, teman-teman. Ada satu hal penting yang perlu disebutkan di sini, teman-teman, bahwa Al-Mahdi akan keluar saat perperangan besar antara umat Islam dan Barat. Tapi tidak ada yang tahu kapan tepatnya dia keluar. Bisa jadi keluarnya pas perperangan besar itu. Bisa jadi keluarnya sebelum perperangan besar itu. Tetapi yang pasti, saat terjadi perang itu, Al-Mahdi sudah ada. Dan saat Dajjal keluar itu, Al-Mahdi juga sudah ada. Jadi Al-Mahdi akan keluar pada masa perperangan ini. Kata Rasulullah SAW, Istanbul akan ditakluk di tahun ke-6 setelah perang yang sangat besar itu, Malhamah. Jadi perangnya bakal makan waktu yang sangat lama. Misalnya perangnya mulai 2030, maka Istanbul ditakluk 2036. Di tahun ke-7, kata Rasulullah SAW, Dajjal akan keluar, teman-teman. Kalau Dajjal sudah keluar, berarti kiamat sudah sangat dekat. Berarti tiupan malaikat Israfil itu sudah sebentar lagi. Dajjal akan tetap di bumi 40 hari, teman-teman. Dan ini tanda pertama hari kiamat yang akan muncul. 40 hari Dajjal di bumi, mengunjungi setiap desa, setiap tempat di bumi ini kecuali Makkah dan Madinah, teman-teman. 40 hari, hari pertama ibarat setahun, hari kedua ibarat sebulan, hari ketiga ibarat seminggu, dan hari-hari berikutnya merupakan hari biasa. Jadi kalau kita totalkan, Dajjal akan tetap di bumi sekitar setahun 2 bulan, teman-teman. Kemudian, teman-teman, akan terjadi tanda kedua hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dan ini adalah tanda kedua, teman-teman. Dan kita sudah bahas
tanda ini di kajian lain, teman-teman bisa cari sendiri di YouTube. Kemudian teman-teman, tanda ketiga hari kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini kemungkinan besar, karena tidak ada dalil yang sharih, yang langsung bahwa ini tanda ketiga. Kemungkinan besar Ya'juj dan Ma'juj akan keluar setelah Nabi Isa turun. Tidak langsung setelahnya, tapi maksud saya urutannya begini. Dajjal, Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Bisa jadi jedannya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, kita tidak tahu. Kemudian teman-teman, tanda berikutnya adalah tanda keempat, yaitu gempa besar, khasf. 3 gempa besar. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Jeda antara setiap gempa kita tidak tahu juga. Setelah 3 gempa besar ini akan muncul dabbatul ard, teman-teman. Dabba, hewan, binatang yang bicara dengan manusia. Kali ini disebutkan dalam hadis sahih bahwa setelah munculnya dabbatul ard ini langsung akan matahari terbit dari barat. Jeda waktunya hanya 24 jam saja, teman-teman. Jadi kalau hari ini dabbatul ard sudah muncul, dabbah, berarti besok matahari akan terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat itu, pintu taubat akan ditutup, teman-teman. Yang kafir tetap kafir, yang mukmin tetap mukmin. Sudah ditutup pintunya taubat. Tanda berikutnya, teman-teman, adalah dukhan. Kemudian tanda berikutnya adalah kebakaran besar di wilayah Hijaz, yang sekarang namanya Arab Saudi. Kemudian tanda berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kirim angin yang sangat lembut yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dan membiarkan nyawa orang-orang kafir. Kemudian teman-teman, tanda terakhir adalah keluarnya api yang sangat besar dari arah Yaman yang mengiring manusia ke tempat mahsyar di negeri Syam. Jadi urutannya seperti ini, teman-teman. Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian 3 gempa, kemudian dabbah, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian dukhan, kemudian kebakaran besar di Hijaz, kemudian angin lembut yang mencabut nyawa orang mukmin, kemudian api yang sangat besar dari Yaman yang mengiring umat manusia ke padang mahsyar di negeri Syam, teman-teman. Setelah itu terjadi tiupan pertama, dunia sudah selesai, dunia sudah habis, teman-teman. Teman-teman, saya tahu banyak dari teman-teman yang suka baca tentang hari kiamat, suka dengar kajian tentang hari kiamat. Tapi pertanyaannya, madza a'adadtu laha? Apa yang antum persiapkan untuk hari kiamat? Persiapkan salat, persiapkan sedekah, persiapkan ilmu, persiapkan amalan baik. Kita harus siapkan diri untuk hari kiamat. Jangan hanya tanya tentang hari kiamat, harus juga kita mempersiapkan diri, karena hari kiamat itu sangat sulit dan sangat berat, teman-teman, buat orang-orang yang tidak siapkan diri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah Dajjal, terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin ya rabbil alamin. Yuk kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.